Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dian Raida dengan NIM 2410309. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 kelas 5. Jadi di sini saya akan membuat jaring-jaring bangun ruang, yaitu bangun ruang yang saya pilih ada bangun ruang Prisma segitiga. Nah, berdasarkan referensi yang sudah saya cari dan saya baca-baca di beberapa internet, saya menemukan ada 8 jaring-jaring prisma segitiga. Contohnya ada ini. Nah, sebelum saya membuat media yang lebih besar untuk anak-anak SD, saya sudah membuatnya terlebih dahulu di rumah menggunakan kertas HPS biasa. Yang pertama ada kertas seperti ini, kemudian yang kedua seperti ini, kemudian yang ketiga ada seperti ini, kemudian yang keempat seperti ini, yang kelima seperti ini, dan yang keenam seperti ini, ketujuh seperti ini, dan kedelapan seperti ini. Jadi jaring-jaring prisma segitiga itu terdiri dari 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Yuk ikuti keseruan saya membuat media jaring-jaring prisma segitiga. Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, saya akan membuat jaring-jaring prisma segitiga yang berbentuk seperti ini. Nah, ukurannya itu lebarnya 5 cm. Karena kan persegi panjangnya itu ada 3, jadi 15 cm. Nah, setelah seperti ini, nanti digunting. Setelah jadi yang pertama, kemudian kita membuat yang kedua. Nah, yang kedua ukurannya sama seperti tadi, lebarnya 5 cm, kemudian panjangnya 10. Lakukan ini sama ya teman-teman. Jadi segitiganya itu ada 2, kemudian persegi panjangnya ada 3. Semuanya itu sama karena jaring-jaring prisma segitiga itu terdiri dari 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Nantinya sama juga terdiri dari 2 segitiga sampai sama 3 persegi panjang sampai jaring-jaring prisma segitiga yang ke-8. Setelah semuanya jadi jaring-jaring prisma segitiganya, kemudian kita gunting sesuai garisnya ya. Nah, lakukan hal yang sama ke semua jaring-jaring prisma segitiga. Selanjutnya, ini kan styrofoam, terus biar warnanya sama, kita tutup pakai kertas manila warna hitam. Kemudian double tip, ini semua diberi double tip secukupnya. Pasang double tip secukupnya, kemudian juga sudah double tipnya dilepas. Jika sudah pas posisinya, kita tekan supaya lebih kencang. Jadi setelah saya membuat 8 jaring-jaring prisma segitiga, inilah bentuk-bentuknya setelah digunting. Dan setelah ini saya akan tempelkan di media papan. Jadi setelah tadi sudah jadi, kita rapikan dulu sebelum ditempel ke papan seperti ini. Jadi biar jaring-jaringnya itu bisa dilepas dan nantinya bisa dipraktekin, dibuktikan apakah sudah benar merupakan prisma segitiga, kita tempelkan pakai velcro. Nah, sebelum ditempelkan, kita harus melakukannya terlebih dahulu, dilipat dulu sesuai garisnya seperti ini. Seperti ini, kemudian ditempel. Ini dia tampilan setelah jaring-jaring prisma ditempelkan. Jadi setelah jaring-jaringnya sudah ditempelkan semua, di sini saya mempunyai
elemen-elemen buat menghias semuanya di sini biar supaya lebih estetik. Kemudian kita gunting satu persatu elemen yang cocok untuk hiasan medianya. Nah, setelah elemennya sudah dipotong semua, ini sudah terpotong, kemudian kita tempelkan di area jaring-jaring, kayak lepasin terlebih dahulu, kemudian setelah terlepas kita potong double tip, kemudian ditempel. Kita tempelkan ke area yang tadi sudah dipasin seperti ini. Kemudian lakukan kembali seperti tadi sampai semua elemennya itu terpasang. Ya, jadi setelah tadi saya tempelkan semua elemen-elemennya, ini sudah tertempel semua. Jadi di bagian ini saya akan menjelaskan apa itu prisma segitiga di sini, dan kemudian yang di sini nanti untuk memotivasi belajar matematika. Ini dia tampilan jaring-jaring prisma segitiga yang sedang saya buat setelah finishing. Nah, sini saya akan menjelaskan. Di sini saya membuat 8 jaring-jaring prisma segitiga, yang mana yang 2 ini bisa ditarik, kemudian bisa dilepas, kemudian yang ini bisa versi tidak ditarik. Kenapa ada ditarik, ada enggak? Soalnya kalau 2 jaring-jaring ini tidak terdapat batuan garis untuk menempel. Baik, yang pertama saya mencoba jaring-jaring untuk membuktikan bahwa apakah benar dari beberapa jaring-jaring ini merupakan jaring-jaring prisma segitiga. Karena ini ada velcro-nya, kita lepas dulu. Kemudian kita tarik. Ini sudah terbentuk ya. Untuk lebih jelasnya, kita lepas saja velcro-nya. Nah, ini bentukannya setelah ditarik. Kemudian kita coba yang kedua. Ini ada velcro-nya juga, mari kita lepas. Terus kita buktikan. Bentuknya sama ya teman-teman. Prisma segitiga. Kemudian kita coba yang ada bantuan garisnya, yang ini ya. Ini kan ada velcro-nya ini, kita lepas dulu. Coba kita paskan, kita ambil saja. Nah, ini seperti ini. Jadi garis bantu ini bertemu dengan garis bantu yang lain. Nah, hasilnya prisma segitiga juga ya teman-teman. Nah, saya mencoba 3 jaring-jaring ini dan terbukti merupakan jaring-jaring prisma segitiga. Nah, prisma segitiga itu apa sih teman-teman? Ya, jadi prisma segitiga itu adalah merupakan bangun ruang yang memiliki 2 sisi segitiga dan 3 sisi persegi panjang. Nah, ciri-cirinya prisma itu kita pakai yang tarikan. Pakai yang ini. Nah, ini. Jadi, ciri-cirinya itu mempunyai 5 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, mempunyai 9 tusuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian, mempunyai 6 titik sudut,
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi segitiga di sini itu fungsinya untuk apa? Sebagai alas dan sebagai atap. Nah, jadi itu penjelasan dari jari-jari prisma segitiga yang sudah saya buat, itu berjumlah dengan 8 dan sudah dibuktikan juga beberapa itu membuktikan bahwa ini merupakan prisma segitiga. Demikian video pembelajaran tentang jari-jari prisma segitiga yang telah saya buat, dan ada 8 jari-jari prisma segitiga, juga ada beberapa yang sudah dibuktikan dan itu menyatakan bahwa merupakan jari-jari prisma segitiga. Dari media ini kita dapat mengetahui bahwa prisma segitiga itu memiliki beberapa bentuk jaring-jaring yang berbeda. Namun semuanya dapat membentuk bangun ruang yang sama, yaitu prisma segitiga. Semoga media pembelajaran ini dapat membantu peserta didik memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.